Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Boytia selaku Watibul Awwad atau MC yang akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah tausiah, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Ini kan pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu subha'u minan nasi ma Maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyyul azim wa baraka rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Hebat. Tingkat acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita semua, yakni Kiai Haji Muhyiddin. Kepadanya saya persilakan. Alhamdulillah.
alhamdulillahilladzi ja'alana syakirina li kulli ni'amih wa fadlana ala sa'iril umam ya ahbabi salatan wa salaman daimin mutalazimain ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man tabi'a da'watihi wa lazama tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun usikum wa ilayya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna wa asimna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa aququl walidain wal kadhibu wal kibru wal hubbu wal khiyanatu wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wal isyan anna al-ilma wa ad-dina bil 'amali bihi la jalal wal bira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kian hari kita alhamdulillah nambah banyak terus nih ya. Masya Allah, ini tanda bahwa kebangkitan umat Islam itu akan segera datang. Ya, jadi tiap hari terus bertambah kesadaran umat ya untuk sama-sama meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, termasuk kita di dalamnya, mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang takwa yang diwajibkan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa dan ada mah berangan teh sauraba berangan teu atuh leus hamba bawa ka sauri. Lalu ya apa ujairna saya. Baik, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda kemarin karena mengantar ke Bandara Soekarno-Hatta ya, sehingga kajian kita kemarin walaupun ada badalnya kayaknya tidak di shoot ya. Mudah-mudahan ya, kenapa disut ibu ya, ayah, bunda, karena mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini jadi jariah nanti, jadi jariah. Walaupun kita sudah meninggal, Pak Haji sudah meninggal, videonya masih ada. Mudah-mudahan orang mendengarkan ya, nambah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kajian kita subuh ini nanti bisa diulang-ulang, bisa didengarkan orang dari ngopinya. Nah, mudah-mudahan yuk tanya dia minta biro nanti dulu ya. Saya mau awal dia di biro ya, saya pengen video kajian tadi kira lagi akhirnya video mah kasar. Mudah-mudahan pelaksananya ya ayat dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita yang sempat tertunda kemarin bahwa orang yang akan datang satu zaman di mana manusia lari dari ulama, lari dari ajaran Islam, menjauhi ajaran Islam, bukan malah melaksanakan mengamalkan ajaran Islam, malah memusuhi ajaran Islam, memusuhi ulama, memusuhi habaib, memusuhi ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada hakikatnya memusuhi Rasulullah dan memusuhi Allah.
Ya, memusuhi Islam sama dengan memusuhi Rasulullah. Ya Allah. Ya. Oleh karenanya, maka kata Allah, kerugianlah akan menimpa, 3 kerugian, 3 malapetaka yang akan menimpa kepada umat yang jauh dari ulama, ya, yang jauh dari ajaran Islam. Yang pertama apa? Dicabut keberkahan rizkinya, ya. Nuka hiji dicabut keberkahan rizki. Ya Allah, rizki kurang loba teu berkah, saeutik teu mahi loba teu nyesa. Usaha itu iya mesti dilakukan, tapi sesana daki doang sesana. Itu artinya keberkahan dicabut. Negara kita ini negara kaya, segala macam ada, tapi kekayaannya tidak bisa mensejahterakan rakyat. Ini bukti bahwa negara kita pun yang begitu kaya dengan kekayaan alam karena dicabut keberkahannya oleh Allah. Begini hidup, yang menikmati kekayaan hanya segelintir saja. Bahkan yang menikmati kekayaan bukan orang Indonesia, orang asing, ya. 9 naga dari mana? Ya, orang lain, bukan orang Indonesia. Ya. Bahkan terkadang mereka yang memusuhi Islam, yang menikmati kekayaan, ini akibat umat Islam jauh dari ajaran Islam, kemudian malah mengambil ajaran kapitalisme, demokrasi, ya, komunisme dan sebagainya. Yang kedua, yang erat kaitannya karena yang kedua, ya, malapetaka yang kedua adalah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Akhirnya umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang zalim, tidak amanah, tidak sayang kepada kita, ya, inginnya merasuk. Kita ini orang-orang kecil, dipaksa bayar pajak, ya. Kalau tidak bayar pajak, diancam, ya, BBM akan naik 3 kali lipat. Kemarin Sri Mulyani mau begitu. Kalau rakyat mogok bayar pajak, maka pemerintah akan menaikkan BBM 3 kali lipat. Akhirnya 10 BBM tetap berarti kan 3 kali lipat berapa? Lain 30 berarti 40 bulan saya kena 40 kali lipat melayani 10 kita ikut 3 kali jadi 40.000 kali lipat. Dimana karena BBM ini lokomotif, kalau diibaratkan kereta, ya, akhirnya harga-harga lain sebagai gerbongnya ikut naik. Karena segala sesuatu butuh transport, ya, maka naiklah segala sesuatu. Ini, ya Allah. Padahal kalau sudah dibayar, diserahkan kepada pemerintah oleh pejabat terkait, banyak yang dikorupsi. Sekarang lagi ramai di DPR antara Mahfud MD yang ingin membongkar korupsi 349 triliun. Coba seberapa duit itu? Ya, sekarang lagi ramai antara DPR. Kalau Pak Mahfud sering ngancam, kalau Pak Mahfud kekeh mau, maka saya akan buka juga keburukan-keburukan. Waduh, siling sastra, siling bongkar. Tak iya kan? Sebenarnya sholawat kurang kan? Ya, rasa maca sholawatin asbilid dolimin bizol. Ya Allah, bahkan Saur Habib Rizik ganti bukan hanya asbil, tapi ahlikid dolimin bil
zalim ini penting cenah keur jelema zalim jeung jelema zalim. Ya, aku sering kadek aja sering cakar, sering bungkam. Tampurak sia nuntut ke aing korupsi sia ge kitu. Pak boleh karena etis mana jadi serba salah sekarang memang nggak ada yang jujur kayak ini ya Allah. Ya, pemimpinnya bukan pemimpin zalim. Kalau dalam Islam itu pemimpinnya pemimpin yang adil, yang disebut dengan imamun adil. Ini kebalikan dari pemimpin yang zalim, maka kebalikannya adalah pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Kemarin sudah diceritakan, pemimpinnya bukan menerapkan kapitalisme, bukan menerapkan demokrasi, bukan menerapkan komunisme, tapi menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya, sehingga dengan menerapkan syariat Islam yang diterapkan oleh sebuah kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah atau khalifah, nah khalifah nanti ya akan mensejahterakan umat Islam, bahkan mensejahterakan seluruh manusia, seluruh alam semesta akan sejahtera. Mana dalilnya? Ya, kata Rasul kemarin sudah dibahas, yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsul mala hasya la ya'udduhu adada. Bakal lokap deui di akhir umat kaula, di akhir zaman samemeh kiamat, bakal lokap deui umat Islam dipimpin ku seorang khalifah. Di mana umat Islam dipimpin seorang khalifah, ya, kemudian menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, disitulah yahsul mala hasyan, khalifah itu membagi-bagikan harta yang melimpah ruah, la ya'udduhu adadan, yang hitungannya tidak bisa dihitung lagi dengan hitungan apapun. Ulo-balobana harta. Ayat ke? Percaya ke ya? Kakang jeung Rasul percaya ke? Percanten ke? Yuk baca hadisnya supaya nyawa dalilnya. Jadi supaya orang tenang, akhirnya modalilnya mah orang tenang. Akhirnya mau beragam itu dia mendingan percaya ke Kanjeng Rasul daripada percaya karena ngobrol. Boleh saya? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsul mala hasyan la ya'udduhu adadan. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Percaya? Percaya? Percaya Kanjeng Rasul apa percaya kamu ngaku gobrak? Oh, mana percaya Kanjeng Rasul ngaku gobrak? Iya dah, penting ya. Ini pentingnya kita ngaji itu di situ, sehingga orang yang sering ngaji dan tahu dalil itu mual kabedak ku keanginan, mual kabedak ku kehujanan, mau akidahnya kokoh, pendiriannya kokoh, mual mundur ketika sedang berjuang Islam, kemudian aya batur anu ngarorojok, ya nggak bakalan mundur ke belakang, akan tetap apapun resikonya, karena dia lebih yakin terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul daripada orang yang menghalangi perjuangan. Betul nggak? Ya, begitu. Maka Imam Malik kalau nggak salah, ya, idza arrafa rajulun nafsahu, ya, fala yanfa'u kalamun nas. Apabila seseorang sudah mengenal siapa dirinya, ya, maka omongan ocehan orang lain tidak akan ada manfaatnya. Ya, orang
dia jadi pejuang lain, pejuang khilafah, ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi ada orang dalam perjalanannya yang menghalangi, ngejebean, ngolok-ngolok dan sebagainya, nggak bakalan ada manfaatnya, karena dia lebih yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Idza araba rajul nafsahu fala yanfa'u kalamun nas. Apabila seseorang sudah tahu siapa dirinya, ya, bahwa dirinya sedang memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Rasul, fala yanfa'u kalamun nas, maka ocehan orang lain tidak ada manfaat bagi. Ya, halaman yang dilakukan oleh orang lain tidak akan membuat dirinya mundur dari perjuangan. Ya, oleh karena penting aja. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh tauladan kepada kita. Di sini ada kisah, ya, ketika Rasulullah membacakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kudu saharian anjeun nalika balik ka pangdak yang Gusti. Kudu boga rasa sieun ketika kita bertemu dengan Allah. Harus punya rasa malu ketika kita bertemu dengan Allah. Malu ketika kita tidak siap amal. Takut ketika kita tidak siap dengan ongkosnya. Betul nggak? Ayo terbuka ongkos mah, ulah kemana-mana kan? Kamu Mesir, kamari. Kamu terbuka ongkos kira-kira berapa lebih mau itu? Terbuka tiket, ya. Sakit itu teh karena kamu Mesir di dunia kene. Ieu ke akhirat terbuka ongkos. Nabi mau ke surga. Karena bibir siratal mustaqim sancepur mana teh. Ya, kamu dengan darurat ongkos, pentingnya ongkos. Ya, jadi yang dimaksud kita harus takut ketika kembali kepada Allah, takut karena tidak punya amal. Ayo amal atuh, nggak ada rasa takut. Ya, setelah ayat itu turun 21 hari, Rasulullah SAW dalam kondisi yang sudah sakit-sakitan. Ini menjelang wafatnya Rasulullah. Nalika Kanjeng Rasul bade wafat, terus geringan wae, ya. Tapi Rasulullah tetap walaupun sakit, ya, masih sholat berjamaah, masih mimpin jadi imam, ya. Jadi nggak ada alasan kita kurang untuk tidak berjamaah. Orang saleh mah mesti yang sholat berjamaah. Ya, Rasul itu udah sakit-sakitan, ya. Kemudian khatibah khutbatan, melakukan khutbah. Fabakat min uyun, maka di khutbahnya, karena Rasulullah berdiri pun sudah dipapah, sudah tertatih-tatih, ya, berdiri di atas mimbar dengan kaki yang bergemetaran, dengan muka yang pucat, sedikit pucat, dengan pandangan mata yang sedikit sudah, ya, karena sakitnya sudah parah. Kemudian berkhutbah yang membuat khutbahnya semua mata meneteskan air mata, ya, wajilat minhal qulub, menggetarkan semua hati-hati para sahabat, ya, waqsharat minhal abdan, membuat bulu kuduk berdiri semuanya. Karena Rasulullah ini khutbah yang terakhir, ya,
wa busyira wa busyira wa undir, kemudian memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas annahu lamma qaraba wafatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah wafat Kanjeng Rasul, sudah dekat, ya, amara Bilalan ayyunaddiyan nas lis-shalah, maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan supaya mengumpulkan jamaah sebagaimana mengumpulkan 3 sholat. Di mana macam saya sampaikan, Pak, mengumpulkan teku azan. Ayo nama ke bedungnya. Bedang cari cara itu kunang. Sadar itulah balik itu. Pulang balik wae. Ya. Panada kemudian Bilal mengumandangkan panggilannya, ya, fastama al-muhajirun wal ansar ila masjid. Kemudian jamaah para sahabat muhajirin dan ansar kumpul semuanya di masjid seperti ini. Ya, gelak-gelak kebihan kumpul. Kemudian shalla raka'atain khafifatain. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat yang singkat. Karena sakitnya sudah tidak kuat berdiri. Akhirnya salat Rasulullah mengambil suratnya yang pendek saja. Karena biasanya surat yang panjang, ini surat yang pendek. Ya, kemudian wasa'ida ilal mimbar, kemudian Nabi Muhammad naik ke mimbar. Kemudian setelah itu memuji Allah, ya, mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian, ya, berkata, ya ma'syarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idni. Ya ma'syarul muslimin, hai sekalian kaum muslimin, hai para sahabat-sahabatku, aku ini adalah seorang nabi yang menyampaikan risalah Islam kepada. Apakah ajaran Islam sudah aku sampaikan seluruhnya kepada kalian? Kata para sahabat, semua kalian. Abi jadi saksi dunia akhirat bahwa Rasulullah pantas nyampaikan kabeh ajaran Islam, anu dititah ku Allah disampaikan, ku Gusti pantas disampaikan ke abi sadaya. Saya jadi saksinya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kuntu lakum kal akhir syafiq wal abdur rahim. Aku adalah, ya, di hadapan kalian akhir syafiq, saudara yang dekat, saudara yang anggap saudara sedarah dan sedaging, sedarah daging, ya. Jadi Rasul itu kepada para sahabat menganggapnya guru keturunan. Masya Allah. Atau aku ini anggaplah seorang ayah yang sangat mencintai kalian, seorang ayah yang sangat mencintai kalian. Padahal Kanjeng Rasul itu dengan para sahabat, jadi Kanjeng Rasul itu anggaplah aku ini sebagai ayahmu yang sangat mencintai kalian. Ya. Kemudian yang paling penting adalah bertanya, man kanat lahu indi mazlimatan, ya, falam yakun wala yaqtassu minni qabla al-qisasi fil qiyamah. Selama hidupku adakah kezaliman yang pernah aku lakukan sekecil apapun kepada kalian? Aku berharap hari ini kita saling membebaskan. Kalau ada di antara kalian dari para sahabat, ya, yang merasa terzalimi, teraniaya, tersakiti olehku, maka tolong hari ini lakukan persidangan pengadilan sebelum aku diadili di hari kiamat. Para sahabat semuanya menangis. Ya Rasul, nggak ada Rasul itu pernah melakukan kezaliman.
Nggak pernah Rasul itu pernah menyakiti kami. Nggak ada kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasul. Nggak ada kesalahan, karena Rasulullah SAW ya adalah seorang nabi yang dimaksum itu dipelihara dari berbuat kesalahan dan dosa. Nggak ada ya Rasulullah. Adakah yang aku ini merasa ya harus berbalas budi kepada kalian? Kata para sahabat, nggak ada ya Rasul. Yang ada kami yang merasa berhutang budi kepada Rasul. Ya Allah. Ya. Sekali lagi, yang kedua, adakah di antara kalian yang merasa teraniaya? Kasentil, kasintrek, kacirit, karena ada kapoet. Ya. Kata para sahabat, 2 kali disampaikan, tidak ada, semuanya tungkul di hadapan kami Rasul. Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat ketiga kalinya, saudaraku, sahabat-sahabatku tercinta, adakah di antara kalian yang merasa teraniaya sekecil apapun selama hidupku? Akhirnya ada seorang sahabat namanya Ukasha berdiri tegak, ya Rasul angkat tangan. Ya, ada apa Ukasha? Silakan sampaikan keberatanmu. Faqala fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, law annaka fashdattana marratan ba'da marratin ma kuntu aqdamu ala syai'in min dhalik laqad kuntu ma'aka fi ghazwatil badr jarat naqatuka banazalat anin naqati, ya, waktu di perang Badar ya Rasulullah, waktu itu unta yang aku tunggangi dengan unta Kanjeng Rasul itu beriring-iringan. Kemudian Rasulullah SAW ya, memukul semacam tongkat, ya, pecut, ya, pecut, tapi lain pecut pasti urang, ya. Ini tapi sebuah tongkat yang biasa untuk memukul unta. Karena untaku berdekatan dengan untamu ya Rasulullah, pukulan itu mengenai aku ya Rasul di perang Badar, ya. Tapi pukulan itu entah sengaja atau tidak sengaja. Apa kata Rasulullah? Hasya ya Ukasha ayata'ammadaka Rasulullah bidarbi. Ya, nggak mungkin hei Ukasha, seorang Rasul, seorang utusan Allah, kalau berniat sengaja ingin memukul dirimu. Sudah pasti itu tidak sengaja ya Ukasha. Lain dihaja, mual mungkin seorang Rasul, mual mungkin ngahaja-haja nengel karena sahabat mendipikade. Ya mangga ya Rasulullah, tapi waktu itu pecutmu atau tongkatmu mengenai tubuhku. Kalau ini dianggap sebuah yang harus dikisos, dibalas di pengadilan nanti, saya mohon hari ini juga saya ingin mengkisosmu ya Rasulullah. Rasul gering, ya, lu mulai berdiri aja sudah susah karena sakit. Akasa hayang nengel kanjeng Rasul. Ngadenge eta pos ngadenge gila di tengah bolong para sahabat. Mau kali Akasa goblok siapa tuh mikir, ya, Kanjeng Rasul sakit itu geus leuleusna teu katembong maneh teu boga otak apa hayang ngabales nunggu ka Kanjeng Rasul, sementara Rasulullah sudah lemah,
sudah lemah. Kata Rasulullah, baik, ya Bilal, tolong ambil tongkat yang biasa aku pakai di rumah putriku Fatimah dan serahkan itu kepada Ukasha supaya dia mengambil haknya dariku. Aku tidak ingin, ya, nanti di akhirat, di pengadilan akhirat aku didakwa oleh. Maka sebelum itu terjadi, mendingan di dunia diambil haknya, dikisah. Ya Allah. Akhirnya Bilal sambil terisak-isak, ya, dengan rasa hati yang gak keruan, segera berangkat ke rumah Fatimah. Nyampe ke rumah Fatimah, ya, kemudian Fatimah bertanya, untuk apa paman Bilal, untuk apa tongkat ini sementara Rasulullah sedang sakit? Kenapa Rasulullah menyuruh ngambil tongkat ini yang biasa dipakai perang? Apakah Rasulullah akan perang lagi walaupun sudah sakit seperti itu? Kata Bilal, bukan, ya, Fatimah, bukan. Ini akan dijadikan, ya, alat mengkisos oleh Akasha kepada Rasulullah. Kata Fatimah, astagfirullah, apakah sudah di luar nalar yang dilakukan oleh Akasha? Ayahku sudah sakit seperti itu, mau dikisos oleh Akasha? Ya, Bilal tidak berani menjawab, langsung ngambil tongkat itu, dibawa ke masjid, masuk ke masjid, kemudian diserahkan kepada Akasha. Melihat kejadian itu, kemudian Abu Bakar berdiri. Ya Akasha, ya, selama aku hidup, ya, dan berada di sisi Rasulullah SAW, tidak akan aku biarkan siapapun mencolek Rasulullah SAW. Kalau memang itu harus dikisos olehmu, kalau memang Rasulullah harus diadili olehmu, tolong kau pukul saja aku sebagai ganti, berapapun yang kau inginkan. Kata Rasulullah, tenang Abu Bakar, ini bukan urusanmu, tapi urusan aku dengan Ukasha dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar juga berdiri. Kata Umar, ya, aku adalah orang yang dulu memang sebelum masuk Islam aku ingin membunuh Rasulullah, tapi setelah aku masuk Islam, aku adalah orang yang pertama yang akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan sekali-kali kau sentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keinginan untuk mengkisosmu. Kisoslah aku sekehendakmu, dari depan, dari belakang, perutku, punggungku, semuanya aku akan gantikan. Apa namanya? Aku serahkan untuk menggantikan Rasul. Datang polisi, jujur kayak gitu, datang. Ya, harus selesai dengan ini. Selesaikan dulu ya, bentar lagi. Kemudian begitu juga Ali, sama, ya. Terakhir Hasan dan Husain. Kata Hasan dan Husain, ya, kami adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin engkau mengkisos kakekku tercinta, kisoslah aku. Karena kau mengisos aku, kami, kata Hasan dan Husain, sama dengan mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, nah, ini bukan urusan, ya, tapi urusan. Akhirnya kokoh Akasha dengan tegak berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, darabtani wa ana 'arin an sawbi. Ya Rasul,
ketika engkau memukul aku di waktu itu aku sedang tidak pakai baju, maka aku berharap ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuka bajumu supaya adil, face to face. Dulu aku tidak pakai baju, ya, maka Rasulullah juga saya ingin engkau membuka bajumu. Maka siapa Rasulullah SAW, kalau Rasul bukakan baju, para sahabat kau curi malah mengeriak. Gusti Allah, akasa, sia tega-tega tuh. Ya, kenapa kau begitu tega? Akasa ingin mengadili Rasulullah SAW. Sementara yang dilakukan oleh Rasul itu tidak ada kesengajaan. Rasulullah ya ingin memukul untanya, ternyata aimane kasabet tekan aja. Kunaon sia mun tega-tega teuing. Ya. Akhirnya Rasulullah membuka. Ketika badan Rasulullah terlihat putihnya, maka kemudian Al-Hasan langsung melemparkan tongkat itu sejauh mungkin. Kemudian berkata sambil memeluk, ya Rasulullah, siapa orangnya yang akan menyakitimu ya Rasulullah? Tidak ada di dunia ini orang yang beriman kepadamu yang akan menyakitimu. Yang ada pasti semua orang yang beriman ingin melindungi dan membelamu ya Rasulullah. Dipeluknya. Aku sebenarnya sudah lama ingin memelukmu, ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Karena dijanjikan barang siapa yang menyentuh kulitmu yang mulia itu, maka kulit itu akan dibebaskan dari api neraka, akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Maka semua para sahabat nambah kencang nangisnya. Ya. Ternyata tujuan Akasa bukan ingin mengkisos, tujuan Akasa bukan ingin mengadili Rasulullah, tapi ingin menyatukan kulitnya, memeluk Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya, ala man yuhibbu ayyanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hada syah. Saudaraku, para sahabat, ketahuilah siapapun di antara kalian yang ingin melihat siapa orang yang akan menjadi ahli surga, inilah orangnya. Makanya sampai sekarang ada doa namanya doa Akasa yang ya kalau kita amalkan insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Ya, kemudian ya kata para sahabat, yaqulu tuba laka niltal darajatil a'la wa murafikatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, untuk engkau hai Akasa, engkau telah mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Engkau akan menjadi teman dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ya Allah. Akhirnya para sahabat silih berganti ya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungku yang sahabat maka Akasa dikasih giliran satu demi satu ya, dikasih pelukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk Rasulullah sambil menangis betul air mata di waktu itu. Subhanallah. Ini contoh pemimpin yang adil. Rasul tidak mungkin dan tidak ingin ya mewariskan kezaliman kepada siapapun sekecil apapun di dunia yang terbawa ke akhir. Karena di dunia bisa terbebas dari pengadilan dunia, di pengadilan akhirat belum tentu bisa bebas. Hari ini kan pemimpin udah nggak peduli. Ya, kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin ada rakyatnya yang terzalimi, maka sebelum wafat pun Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan rakyatnya semua, kemudian ya dimintakan pertanggungjawaban sebelum
dimintakan pertanggungjawaban Rasulullah nanti di hari kiamat. Ini contoh ya pemimpin tauladan, contoh pemimpin yang harus menjadi tauladan, teladan ya bagi kita semuanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebelum kiamat kita punya pemimpin seperti Rasulullah ya, kemudian umat Islam dipimpin lagi oleh pemimpin yang takwa, seorang khalifah Amirul Mukminin yang akan menerapkan syariat Islam yang adil itu, sehingga ya pemimpin kita umat Islam menjadi pemimpin yang adil, yang mampu mensejahterakan rakyatnya, mencintai rakyatnya, dan rakyat pun mencintai mereka. Ya, itu saja karena waktu yang membatasi kita. Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa syaraful makhluqat wa ala istiwa'il duha wa kalimah ya rasulul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi hisab usuk alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi sadayana sini barokahkeun rezeki nanya usuk alaina rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin min khazaini bika bi ghairi minnatin makhluqah li habibatika wa karamika bi ghairi hisab bi ma'adina wa buyutina masjidina majlisina waghfir bihi ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah hajj wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.